Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Is Aisyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Salma Nabila, saya sendiri Firman Sapaat dan Akmal Sujai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai BMC atau bisnis model kanvas yang bertemakan teknopreneur yang berjudul Tukul atau tukang cukur online. Langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Salma Nabila. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bisnis aplikasi Tukul. Di sini ada gambaran logo dari bisnis kami, yaitu bisnis Tukul, yaitu tukang cukur online. Gambaran logonya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu aplikasi Tukul. Mohon maaf. Nah, aplikasi Tukul ini adalah aplikasi yang menyediakan jasa pelayanan cukur rambut pria secara online. Terdapat dua fitur yang ditawarkan di antaranya yaitu jasa pemanggilan dan layanan booking tempat. Aplikasi yang menyediakan jasa pelayanan cukur rambut ini memudahkan pelanggan dan memberi solusi bagi pelanggan yang malas untuk mengantri ketika datang ke barbershop. Apalagi di suasana pandemi ini dengan diberlakukannya social distancing dan harus selalu menerapkan protokol kesehatan, membuat malas untuk bepergian. Dari permasalahan ini membuka peluang bagi saya untuk menciptakan aplikasi ini dengan didukung beberapa fitur-fitur menarik di dalamnya yang memudahkan para penggunanya. Kita tahu bahwa kita ini hidup di zaman yang serba canggih, di mana hal-hal apapun selalu dikaitkan dengan teknologi. Dan itu pun menjadi pendorong bagi kami untuk menciptakan sebuah aplikasi ini dengan memanfaatkan internet dan juga handphone. Lalu di sini saya akan memaparkan poin-poin BMC-nya dari bisnis kami. Yang pertama itu ada customer segment. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang menyediakan jasa pelayanan cukur rambut pria. Fokus aplikasi ini juga adalah untuk memilih pengguna yang memiliki smartphone dan Play Store ataupun App Store untuk mendownloadnya. Aplikasi ini juga memiliki target untuk memilih pengguna yang menginginkan kemudahan khususnya di masa pandemi ini karena terdapat dua layanan yang diberikan yaitu ada jasa pemanggilan serta ada layanan untuk booking tempat. Segmentasi konsumen ini terdiri dari pelajar, pekerja kantoran, dan juga generasi melek internet. Lalu yang kedua ada value proposition. Yang pertama ini kekuatan dan keunggulannya. Yang pertama, menyediakan layanan yang memudahkan pelanggan, khususnya di masa pandemi ini seperti jasa pemanggilan dan jasa booking tempat. Lalu, yang kedua, memiliki banyak fitur yang memudahkan pelanggan. Nah, fitur-fiturnya ini di antara lain ada fitur jasa pemanggilan, ini memberikan jasa atau layanan pemanggilan tukang cukur untuk datang ke tempat yang diminta oleh konsumen. Lalu, fitur yang selanjutnya ada jasa booking tempat. Fitur ini memberikan layanan untuk membooking tempat cukur sehingga pelanggan tidak perlu mengantri berlama-lama saat akan ke tempat cukur. Lalu ada juga fitur chat rating. Itu fitur chat ini untuk membantu pelanggan agar dapat terhubung langsung dengan penyedia jasa. Rating juga ini fitur pelanggan untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh kami. Lalu value proposition yang ketiga itu menyediakan pelayanan yang sangat berkualitas dan juga harga yang relatif sangat terjangkau. Lalu untuk channel di sini kami
ada endorsement, yaitu berupa testimoni dari pengguna dalam bentuk kepuasan dari adanya jasa pelayanan ini, atau bisa menggunakan jasa selebgram, YouTuber, ataupun yang lagi booming, yaitu dengan selebriti TikTok. Lalu yang kedua ada sosial media marketing. Bentuk penyebaran informasi dengan media sosial seperti misalnya Instagram, TikTok, Facebook, serta YouTube. Lalu billboard adalah bentuk promosi iklan di luar ruangan dengan ukuran besar yang dapat berbentuk poster dengan ukuran yang besar yang dicetakkan di tempat tinggi yang ramai dilewati oleh orang-orang. Lalu yang keempat ada customer relationship. Yang pertama itu ada forum. Nah, secara umum ini setiap pelanggan menginginkan agar diperhatikan dengan pelayanan. Salah satu bentuk untuk dapat diberikan adalah mendengar keluhan konsumen dengan membuat tempat khusus seperti adanya forum ini. Lalu, forum ini juga membantu mendekatkan konsumen tentunya dengan produk kita. Lalu, yang kedua ada email newsletter. Berupa pemberitahuan lewat email dari aplikasi Tukul kepada pelanggannya apabila terdapat informasi baru mengenai aplikasi Tukul ini. Baik itu fitur terbaru yang bisa digunakan di aplikasi ini, artikel rekomendasi dari blog perusahaan ketika aplikasi Tukul mengadakan event atau promo atau diskon, serta informasi-informasi terupdate lainnya. Lalu diskon dan promo. Dengan adanya diskon dan promo ini, tentunya kita ingin agar selalu berhubungan baik serta menciptakan kedekatan dengan pelanggan. Karena dengan adanya diskon dan promo, ini pasti konsumen akan selalu tertarik dengan menggunakan aplikasi kami. Lalu adanya testimoni. Dalam hal ini kita sebagai perusahaan dapat meminta testimoni dari para pelanggan dan beberapa terbaik akan ditampilkan di website atau media sosial perusahaan kami. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Di sini kami akan mengadakan kerjasama bisnis dengan bisnis lain, yaitu dari kerjasama dengan bisnis lain ini bisa menghasilkan pendapatan tambah bagi kami. Lalu dari iklan, melalui iklan di YouTube, kami menghasilkan penghasilan melalui Google AdSense misalnya. Lalu kita dapat penghasilan tambahan melalui pengunduhan aplikasi dan juga penggunaan aplikasi. Dengan konsumen mengunduh dan menggunakan aplikasi yang kami miliki itu bisa menghasilkan pendapatan lebih bagi kami. Lalu selanjutnya ada key activities. Agar mencapai atau menciptakan value proposition, kegiatan utama yang akan kami lakukan dalam bisnis ini yaitu promosi melalui media sosial dengan baik dan menyediakan fasilitas yang baik kepada konsumen. Lalu yang selanjutnya ada key resources. Di sini sumber daya yang harus kami miliki yaitu yang pertama ada pengelola aplikasi untuk mengelola aplikasi yang kami miliki. Lalu ada pengelola promosi bisnis untuk terfokus pada promosi aplikasi yang kami miliki. Lalu ada pengelola administrasi untuk mengatur administrasi pada bisnis. Lalu ada key partnership. Di sini kami hanya memiliki key partnership dengan tukang cukur. Pihak-pihak yang kami ajak bekerja sama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko ketidakpastian, serta meningkatkan kinerja yaitu tukang cukur. Lalu yang terakhir ada cost structure. Di sini kami mengeluarkan biaya untuk faktor-faktor pembentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh kami yaitu gaji karyawan, lalu ada biaya untuk promosi dan juga ada biaya untuk internet. Selanjutnya di sini ada rincian-rincian cost struktur yang kami keluarkan, yaitu yang pertama ada investasi awal. Pada investasi awal ini kami membeli 3 buah laptop. Per buahnya itu ada dengan harga 5 juta
dan total biayanya itu ada 15 juta. Lalu untuk membuka atau membuat aplikasi atau web berjumlah 1 dengan harga 800.000. Lalu ada brosur. Di sini kami mengeluarkan brosur berjumlah 1.000. Lalu harga per lembarnya itu 200 perak dan mengeluarkan total biaya sebesar 200.000. Lalu untuk banner kami mengeluarkan 2 banner dengan harga per lembarnya itu 100.000 dan total biayanya itu 200.000. Dan jika dijumlahkan itu ada 16.200.000. Selanjutnya ada biaya tetap per bulan. Yang pertama itu tentunya ada gaji pegawai. Di sini kami memiliki 3 pegawai yang per orangnya itu digaji 3 juta per bulan. Dengan total biaya per bulannya itu 9 juta. Lalu ada biaya internet per bulan yaitu 500.000 dan biaya promosi yang kita keluarkan setiap bulan itu ada 100.000 dengan total biaya tetap per bulannya itu ada 9.600.000. Selanjutnya ada total biaya. Yang tadi sudah dijelaskan, investasi awal kita mengeluarkan 16.200.000 dan biaya tetap per bulannya itu kami keluarkan 9.600.000. Jadi total biayanya itu ada 25.800.000. Lalu untuk income per bulan di sini income bagi kami dari pembelian aplikasi. Di sini kami kurang lebih dalam sebulan itu ada 300 orang dan harga satuannya itu ada 60.000. Dikalikan jadi total biayanya ada 18 juta. Lalu untuk keuntungan penggunaan aplikasi itu masih sama kurang lebih 300 orang per bulan dan ada harga satuannya itu 10.000 dari keuntungan penggunaan aplikasi. Dan jika ditotalkan ada 3 juta per bulan. Lalu kita juga menghasilkan income dari kerjasama dengan bisnis lain, yaitu kita mengajak kerjasama dengan bisnis lain sebanyak 50 tukang cukur dengan harga satuan untung kepada kami yaitu 50.000 dan total biayanya itu menjadi 2.500.000. Jadi income per bulannya yang masuk kepada kami ada 23.500.000. Lalu untuk profit atau keuntungan ini kita hitung dengan income dikurangi biaya tetap per bulan. Income-nya tadi sudah ada 23.500.000 dikurangi dengan biaya tetap per bulannya 9.600.000 sama dengan 13.900.000. Lalu ada payback period. Jumlah investasi awal dibagi dengan profit per bulan. Investasi awal sebesar 16.200.000 dibagi dengan profit per bulan sebesar 13.900.000, yaitu selama 1,2 bulan untuk mengembalikan modal. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Salma Nabila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan mengenai mekanisme atau cara kerja aplikasi Tukul ini, serta visualisasi dari aplikasi Tukul ini. Slide selanjutnya, tolong. Nah, di tampilan di Play Store ataupun di App Store dengan mengklik Tukul di kolom pencarian, lalu akan muncul setelah terdownload. Slide selanjutnya. Nah, setelah terdownload, lalu konsumen dapat membuka aplikasi Tukul tersebut. Slide selanjutnya, tolong, sama. Nah, di dalam tampilan setelah membuka aplikasi Tukul, konsumen baru dapat mengklik daftar Tukul ataupun untuk konsumen yang sudah pernah daftar di aplikasi Tukul ini bisa langsung login dengan memasukkan email dan password. Untuk konsumen baru dengan
dapat mengklik daftar tukul dengan mengisi identitas seperti nama, email, tanggal lahir, password, serta konfirmasi password. Lalu konsumen dapat mengklik daftar sekarang. Setelah itu konsumen akan diberi perintah untuk memasukkan kode yang dikirim ke email konsumen. Lalu konsumen dapat mengklik verifikasi. Selanjutnya konsumen akan masuk ke tampilan beranda seperti di PPT ya. Ada dua layanan yang kami berikan, itu ada pesan Capster dan ada booking tempat. Nah, untuk pesan Capster, slide selanjutnya. Nah, apabila konsumen ingin pesan Capster, pertama konsumen bisa mencari Capster terdekat, ataupun konsumen juga bisa mengaktifkan lokasi untuk memudahkan dalam pencarian Capster yang terdekat. Lalu akan ada rekomendasi Capster yang aplikasi Tukul berikan. Lalu konsumen dapat memilih langsung next-nya. Konsumen juga bisa langsung mengisi identitas seperti nama, alamat, nomor HP, email, lalu memilih waktu, tanggal, hari, tanggal, lokasi, serta memilih metode pembayaran. Nah, dalam metode pembayaran ini konsumen bisa menggunakan cash ataupun bisa menggunakan electronic money atau e-money seperti Dana, OVO, GoFi, dan lain-lain. Lalu konsumen bisa langsung mengklik slide sebelumnya. Nah, lalu setelah memilih metode pembayaran, konsumen bisa mengklik pesan. Nah, lalu tukang cukur yang berhasil dipesan oleh konsumen berhak untuk datang ke tempatnya untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan lokasi yang dicantumkan di awal pemesanan. Setelah pelayanan selesai, maka konsumen diharuskan membayar ke tukang cukur tersebut. Namun, jika pada saat pemesanan konsumen menggunakan metode pembayaran menggunakan e-money, maka penumpang konsumen tidak harus membayar lagi. Slide selanjutnya. Nah, untuk konsumen yang ingin menggunakan layanan booking tempat, setelah mengklik layanan booking tempat akan ada tampilan seperti pada PPT ya. Pertama, konsumen bisa memilih barbershop yang terdekat atau bisa juga mengaktifkan lokasi untuk memudahkan dalam pencarian barbershop. Lalu selanjutnya bakal ada rekomendasi barbershop di bawahnya. Lalu konsumen dapat memilih, lalu setelah memilih next. Nah, lalu konsumen dapat mengisi identitas, nama, alamat, nomor HP, email, lalu konsumen juga bisa memilih waktu, hari, tanggal, lokasi. Setelah itu memilih metode pembayaran. Lalu klik selesai. Nah, lalu tukang cukur yang berhasil dipesan dapat didatangi oleh konsumen dengan terlebih dahulu memberikan uang muka atau down payment. Setelah pelayanan selesai, maka konsumen diharuskan membayar sebagian kewajibannya lagi kepada tukang cukur. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Selanjutnya. Nah, di dalam analisis SWOT ini ada 4 ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, kekuatan atau strength. Aplikasi Tukul ini memiliki kekuatan yang pertama menyediakan layanan yang memudahkan pelanggan, khususnya di masa pandemi ini, seperti jasa pemanggilan dan jasa booking tempat. Yang kedua, memiliki banyak fitur yang memudahkan pelanggan. Yang ketiga, menyediakan pelayanan yang berkualitas, ramah, pas respon, dan bertanggung jawab. Harga yang relatif terjangkau. Aplikasi Tukul ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari tukang cukur konvensional dan layanan serupa lainnya. Yang kedua, sulitnya menciptakan pelanggan baru. Yang ketiga, masih ada banyak celah keamanan pada aplikasi Tukul ini. Yang keempat, Capster yang melakukan kecurangan kepada pelanggannya. Yang kelima, Capster yang menolak order ratingnya bisa turun, namun penilaiannya kurang transparan. Slide selanjutnya. Nah, lalu terdapat peluang
Yang pertama, masyarakat kian membutuhkan aplikasi Tukul ini, apalagi di saat pandemi ini. Yang kedua, teknologi yang memudahkan sehingga mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Yang ketiga, banyaknya peluang untuk melakukan pengembangan usaha atau ekspansi. Yang keempat, banyaknya calon konsumen dari berbagai kalangan. Lalu terdapat ancaman atau threat. Yang ancaman pertama itu beberapa pesaing di industri sejenis. Yang kedua, ancaman jasa substitusi seperti salon atau potong sendiri, tukang cukur umum. Yang ketiga, kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Yang terakhir ada regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai BMC atau bisnis model kampas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.